Halo guys, balik lagi sama gua Andi dari Victory Audio. Nah, di video kali ini kita lagi kedatangan BYD Sealion 7. Nah, gue pengen kupas nih. Gue pengen sidak mobil BYD Sealion 7 ini bisa kita apain aja sih? Kayak bisa kita kerjain apa aja dari bidang sound systemnya dan soundproofingnya terutama. Yuk, nih gue kasih lihat langsung aja. Kita lihat dalam interior ya. Nah, ini bagian dalam dari interior mobil BYD Sealion 7 ini. Yang kita tahu, BYD Sealion 7 ini dari segi posisi nyetir yang gue coba juga ini nyaman banget. Kemudian dari segi speedometernya udah digital semua. Layar head unitnya juga gede banget. Pasti bakal puas banget. Kalian bisa kita tambahin yang namanya Android Box. Kalian bisa nonton YouTube, Netflix, dan fungsiin head unit ini bener-bener layaknya Android base gitu loh. Nah, di sistem audio di mobil ini semuanya udah support dari Dynaudio. Dynaudio itu salah satu brand ternama juga ya. Jadi di bagian depan dari mobil BYD ini kita bisa lihat ada tweeter di bagian pilar A-nya. Kemudian di bagian door trimnya juga ada mid bass yang berukuran 6,5 in. Nah, ini kita bisa upgrade di bagian depan jadi speaker two-way, tweeter dan mid bass. Kemudian di bagian speaker centernya ini dia juga ada nih, ukurannya 3 inch. Kita bisa pakai full range atau kita juga ada yang kayak concentric. Kalian bisa upgrade dengan penampang yang kita udah bikin khusus untuk BYD Sealion 7 ini. Gitu. Nah, di bagian head unitnya sendiri dia udah ada pengaturan untuk audionya sendiri nih. Dari sistem audionya kita bisa atur-atur dari sistem kayak loudness-nya, habis itu fader balance-nya, terus mau diatur kayak gimana ini udah mumpuni ya. Nah, kemudian yuk kita langsung lihat ke bagian baris keduanya. Nah, di baris kedua mobil Sealion 7 ini, yang tadi posisi nyetir gua, legroomnya itu masih luas banget. Udah gitu, posisi duduknya juga nyaman. Bisa dibilang ini nyaman sih buat mobil SUV sih. Dengan luas kayak gini, ada chargingnya juga di tengah. Terus, kita balik lagi bahas audionya. Audionya ini di baris kedua, dia udah dari sistem Dynaudio juga. Di bagian door trimnya udah ada tweeter dan mid bass-nya. Nah, tweeter dan mid bass ini juga sistemnya artinya two-way. Kita bisa ganti juga sistem two-way di bagian belakang. Jadi bisa dibilang kita bisa bikin yang namanya all seat position nih. Depan udah ada center, speaker two-way, belakang juga speaker two-way. Nah, yang kita penasaran di bagian belakang masih ada nggak sih komponen yang bisa kita upgrade dari audionya? Kita langsung aja lihat kayak ada nggak ya yang bisa kita upgrade? Yuk, langsung aja kita lihat. Nah, di baris ketiga atau bagian bagasi, bagasinya cukup luas dan ternyata udah disiapin tempat buat subwoofernya. Subwoofernya yang gue tahu, Dynaudio di BYD Sealion 7 ini pakai ukuran 8 inch. Jadi kita bisa upgrade subwoofer dengan ukuran 8 inch yang tetap OEM looks. Jadi kayak nggak ke-upgrade apa-apa, tapi suara di mobil kalian itu jadi jauh lebih bagus. Nah, di bagian belakang ini juga ada rear fill, Dynaudio juga. Full range, dia berukuran 3 inch juga, bisa kita upgrade yang nantinya mensupport bagian depan untuk all seat positionnya. Jadi suaranya itu kerasa lebih full ruangan gitu. Nah, sebenarnya di Victory bisa upgrade-nya mulai dari mana sih BYD Sealion 7 ini? Yang pertama sebenarnya kita bisa hanya menambahkan prosesor DSP amplifier yang sebagai otak untuk mengintegrasikan semua komponen speaker yang ada di mobil ini. Kemudian di tingkat selanjutnya kita bisa dengan adanya tadi prosesor, kita bisa upgrade speaker-speaker yang ada di mobil ini. Karena speaker-speaker yang kita taruh di mobil ini kita bisa main dengan sistem plug and play. Kita udah siapin soketnya semua sampai ring speakernya. Jadi kalian nggak usah takut untuk warranty kalian karena sejauh ini dengan sistem plug and play warranty itu akan tetap berjalan dan nggak akan void. Dari segi subwoofernya juga, kita bikinin boxnya khusus untuk BYD Sealion 7 sehingga sangat terlihat original. Bukan terlihat, justru original banget. Jadi kayak kita upgrade bagian dalamnya, tapi dari luar itu nggak kelihatan upgrade sama sekali.
bener-bener clean OEM looks buat BYD Sea Lion 7 ini. Sejauh yang gue lihat sih, BYD Sea Lion 7 ini mobil yang cocok banget ya buat keluarga, apalagi kalau misalkan dengan audio yang bagus, nyaman, kalian pasti berkendara bakal lebih nyaman lagi sih. Nah, ngomong-ngomong tentang nyaman, BYD Sea Lion 7 ini bisa nggak sih ditambahin peredam yang katanya bakal bikin mobil jadi jauh lebih berat, pengaruh ke range dari kilometernya sendiri untuk baterainya. Nah, kita udah punya solusi buat BYD Sea Lion 7 ini. Jadi, di mobil EV, kita memakai bahan yang bisa disebut super lightweight sound dampening. Jadi, super lightweight ini kita pakai dari brand Alpine atau Dr. Artex yang udah kita siapin untuk mobil-mobil EV. Jadi, di bagian pintunya kita kasih peredam double layer, di bagian lantainya. Jadi sehingga suara dari luar kabin itu nggak masuk ke dalam mobil, lebih senyap. Kemudian yang namanya mobil EV kan nggak ada suara engine yang kenceng ya. Jadi ngelihat dari tekstur jalanan di Indonesia yang ada aspal, ada beton juga, pasti yang namanya road noise itu akan tetap masuk ke dalam kabin. Nah, makanya kenapa penting banget buat kalian yang punya mobil EV, upgrade peredam di bagian lantai sama pintu di mobil EV kalian. Nah, jadi itu dia tadi yang kita lihat dari BYD Sea Lion 7 ini. Apa aja yang bisa kita upgrade. Yang pertama tadi dari segi head unit yang udah luas, lebar kayak gitu, kita bisa tambahin namanya Android Box. Kemudian dari sistem audionya, kita bisa lihat dari bagian depan BYD Sea Lion 7 ini udah pakai two-way plus center speaker di dashboard. Bagian tengahnya juga two-way, bagian baris ketiga yang di bagasi itu ada rear wheel dan ada satu buah subwoofer. Jadi bisa kita bilang ada 12 titik speaker yang ada di mobil BYD Sea Lion 7 ini. Kita banyak barang yang bisa kita pakai prosesor DSP-nya yang bisa kita upgrade di mobil BYD Sea Lion 7 ini menggunakan soket plug and play supaya warranty-nya no void juga. Nah, kemudian di opsi keduanya, opsi lanjutannya kita bisa upgrade dari beberapa speaker tersebut sampai bagian subwoofernya. Kita menyediakan juga ukuran-ukuran yang memang sudah fit untuk mobil BYD Sea Lion 7 ini. Nah, kemudian tadi kita lupa mention tentang dashcam. Kita bisa instalasiin dashcam front rear untuk mobil BYD Sea Lion 7 ini untuk keamanan berkendara kalian. Dan kemudian untuk peredam, kita juga bisa instalasiin peredam Alpine yang super lightweight atau Dr. Artex, instalasiin di bagian 4 pintu sampai pintu bagasinya, kemudian di bagian lantainya untuk membuat kabin lebih senyap lagi, mengurangi bising dari luar kabin ke dalam dan suara road noise yang masuk ke dalam kabin. Nah, kemudian buat kalian yang punya mobil EV ataupun mobil seperti di belakang gua ini BYD Sea Lion 7, kalian bisa konsultasiin dulu apa sih yang pengen kalian tambahin atau apa sih yang pengalaman berkendara yang kalian pengen rasain lebih lagi di mobil listrik kalian. Jadi kalian bisa langsung konsultasi atau lihat-lihat dulu how kita instalasi secara proper. Itu ada di Instagram kita di @victory_audio, atau kalian bisa lihat-lihat beberapa pengerjaan kita di YouTube juga. Kalian bisa subscribe YouTube kita. Habis itu kalian juga komen, kalian pengen kita bikin video apa lagi yang mungkin bisa membantu kalian menjadi referensi untuk upgrade audio kalian di depan nanti. Nah, kalian bisa langsung konsultasi juga ke tim kita di WhatsApp di 0811 199 0175. Sampai jumpa di video selanjutnya.